Wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Siber. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bahasa pemrograman. Yang akan kita pelajari yaitu Python. Nah, tetapi kita akan belajar dari sebuah web. Web tersebut bernama Proget. Nah, kita akses dulu proget.com. Kita sudah masuk ke website proget.com. Ya, ngomong-ngomong juga, Proget ini merupakan platform pembelajaran digital untuk pemrograman asal negeri Sakura, Jepang. Proget ini mengusung tagline coding untuk semua, di mana nanti banyak kemudahan yang disajikan belajar dari Proget ini. Ini tampak halaman awal ketika kita sudah login. Kita lihat ada pelajaran apa saja di Proget ini. Klik pelajaran lalu muncul halaman pelajaran. Yo, nampak banyak sekali bahasa-bahasa yang cukup terkenal. Dari pembelajaran web ada HTML dan CSS, ada JavaScript, ada SQL, ada React, ada Node.js, ada Python, ada PHP, command line, Git, bahkan ada juga SAS. Nah, ini nih tampak apa saja yang bisa kita pelajari dari proget.com. Ini cukup terkenal juga di negeri Jepang dan di beberapa negeri di Asia Tenggara juga. Di India, Proget ini karena menurut beberapa review dan survei ini sangat bisa memberikan kemudahan dalam belajar coding. Makanya ayo kita buktikan. Di sini kita akan belajar Python. Ya, benar sekali. Python sebuah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk data science, machine learning, dan masih banyak lagi. Ini tadinya cukup bertahap juga. Ada seperti kurikulumnya dari Python 1, Python 2, Python 3. Mungkin nanti dibagi-bagi apa saja yang dipelajari di Python 1. Kita coba. Ini estimasi penyelesaian 1 jam 45 menit. Cukup menarik. Jadi kita bisa mungkin belajar 2 jam lah per hari untuk dapat menguasai Python. Oke, kita mulai pelajaran. Ya, kita langsung tampil ke menu pembelajaran Python 1. Ya, selamat datang di Python. Nah, dijelaskan di pelajaran pertama ini kita akan belajar dasar-dasar Python, salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Ya, tidak bisa dipungkiri sih, sekarang Python sangat banyak digunakan dan sangat populer. Di akhir pelajaran kita akan membuat aplikasi sederhana untuk menghitung total belanja. Oke, ini cukup menarik juga, ada seperti animasinya yang mungkin bisa membuat mata lebih rileks. Oke, ini dengan icon progetnya. Kita next untuk ke slide berikutnya tentang Python. Ya, diperjelas lagi. Ini mungkin dari basicnya, dari pengertiannya apa itu Python, bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dimengerti. Python sendiri dapat digunakan dalam pengembangan web, machine learning, statistika, dan banyak lagi. Ya, benar sekali. Oh, langsung terapkan ilmu pertama. Apa ini latihannya? Mulai latihan kita. Oke, kita ada instruksi di sebelah kiri. Pada pelajaran ini kita akan membuat program yang dapat menghitung total belanja Anda. Pertama, mari kita melihat secara keseluruhan apa yang akan kita kerjakan. Oh, ini dijelaskan juga bagaimana nanti pembelajarannya, sistemnya. Kalau kita lihat di tab kiri ini ada tabel instruksi.
Di sana kita diinstruksikan untuk klik tombol kirim yang terletak di bawah. Kode akan berjalan di konsol. Konsol akan menampilkan pertanyaan mau berapa apel. Oh, ini simulasi trainingnya bagaimana nanti pembelajaran berjalan kali ya. Oke, kita klik kirim. Oh, di sini muncul uh, masukkan teh konsol mau berapa apel, kita klik 5. Oke. Ya, apel, enter. Oh, Anda membeli 5 apel. Oh, ini simulasi untuk pengerjaannya mungkin untuk di tahap pertama ini. Oke, kita klik berikutnya. Ya, tadi seperti sudah di running, di debug, ada di samping kirinya itu hasilnya. Di samping kanannya, mohon maaf, itu hasilnya. Nah, sekarang tibalah pada pembelajaran pertama menjalankan program Python pertama kita di Proget. Mari membuat karakter, string, dan print tagnya. Anda dapat menampilkan karakter dengan mengetik print, print slash. Karakter di dalam tanda kurung akan ditampilkan di dalam konsol. Oke, print kita pelajari dulu untuk membuat karakter atau menampilkan karakter. Itu scriptnya itu ada print dalam kurung lalu tanda kutip 1 hello Python, nanti akan muncul di konsol hello Python. Oke, lalu oh ini cukup bertahap juga, asik juga. Tadi membahas kok mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa tanda kutipnya 1, kenapa enggak 2. Nah, di sini dijelaskan dalam Python urutan karakter seperti hello Python itu disebut string. String harus ditutup dengan tanda kutip atau kutip ganda. Hasilnya akan sama. Jadi mau pakai tanda kutip 1 atau misalkan kutipnya ganda 2, kayak ini kutip 1, kutip 2 itu tidak masalah, hasilnya akan sama. Sama-sama aja di sini itu. Mau kutip 1, mau kutip 2, di print hasilnya sama. Yang penting print dalam kurung, buka kurung, lalu tanda kutip untuk menandakan bahwa itu string. Jadi string itu harus diapit oleh tanda kutip. Oke. Ini contoh apabila tidak memakai tanda kutip, maka akan error print tanpa tanda kutip, error karena ini string harus memakai tanda kutip di Python. Oke, kita next. Oke, yang selanjutnya komentar. Komentar ini kayak untuk menandai kalau kita semisal ingin menandai script kita atau codingan kita. Padahal perintah akan membuat baris perintah itu menjadi komentar. Komentar ini tidak akan muncul ketika kode dijalankan sehingga Anda bisa menggunakannya untuk catatan. Ya, berdasarkan deskripsi di atas berarti tanda pagar ini komentar untuk menandakan. Contohnya ini print hello Python terus ditandai ini print hello world. Jadi untuk membuat mencetak sebuah karakter, nah, sehingga muncul hello Python. Ya biar kita gak bingung aja, kayak not kertas kecil kalau di buku catatan. Oke, kita next, kita terapkan. Oh iya, di sini di atas ini ada kayak tab-tabnya, menu, submenu lagi. Ternyata di Python 1 itu kita akan belajar tadi udah mari mulai, terus string, integer, perhitungan, variabel, menggunakan variabel, memperbarui variabel, menggabungkan string, tipe-tipe data, statement if, boolean, statement else, statement elif, menggabungkan kondisi, aplikasi belanja, mendapat aplikasi belanja, menghitung harga, menghitung input, dan control flow. Mungkin di video kali ini kita akan mulai sampai perhitungan. Oke. Kita mulai string. Oke, terapkan ilmu baru. Oke, ini sangat bertahap, benar.
Jadi dimulai dari awal banget belajar Python, dari dasarnya banget. Bahkan ini di setiap pelatihannya, kita mulai latihan awal ini langsung disuguhkan hal yang sederhana, ya bagus. Jadi kita bisa belajar bertahap. Lalu cara untuk belajar di project ini saya sudah mengerti tadi melihat contoh-contoh sebelumnya, yang dijelaskan di pembelajaran pertama tadi. Ayo mulai membuat program Python pertama dan dapat melihat jawaban benar pada layar kanan bawah untuk melihat hasil yang diinginkan. Oh, jadi ini jawaban kita hasil dari codingan ini di run, di compile, hasilnya akan ada di sini. Nah, untuk di bawahnya ini, di bawah yang ini itu hasil yang benarnya. Jadi nanti kita run coba di sini. Nah, nanti hasil yang benar yang ada di sini, yang di jawaban Anda ini harus seperti yang jawaban benar ini. Oke. Kita akan mencetak hello world. Oke, kita tulis tadi sintaknya. Oh iya, ternyata di sini ada petunjuknya juga, ada petunjuk untuk kalau kita bingung apa cara menambahkan hello world tuh. Di sini dijelaskan juga hello world harus diapit, ditegaskan lagi walaupun kita udah belajar sebelumnya. Harus diapit dengan tanda kutip karena merupakan tipe data string. Jika tidak, hasil akan error. Nah, kalau misal ya tadi tidak diapit dalam tanda string, hasil akan error. Nah, di sini juga ketika kita bingung, kita disajikan juga kita bisa melihat slide yang tadi. Nah, slide yang tadi ya, jalankan program Python. Jadi kita bisa melihat slide-slide lagi ketika kita bingung dalam mengerjakan sepuasnya itu. Tapi alangkah baiknya dalam belajar kita mencoba terlebih dahulu sampai benar-benar sudah tidak bisa, baru kita lihat slide-nya. Dan di sini juga ada menu reset untuk reset codingan kita dari awal lagi. Kita udah ngoding banyak tapi ternyata banyak errornya, pengen ulang dari awal. Ya udah klik saja reset. Lalu di sini ada lihat jawaban. Nah, nanti di jawaban benarnya akan terlihat dari jawaban benar ngodingnya gitu. Tapi di sini bagus juga diingatkan, sebelum melihat jawaban, kami sarankan untuk mempelajari ulang slide atau melihat petunjuk. Jadi jangan langsung lihat jawaban, nanti kesan belajarnya juga kerasa. Oke, kita mulai. Perintahnya untuk ngeprint hello world. Nah, perintah print. Oke. Oke, print, buka kurung, tanda kutip, hello world. Nah, hello world kita coba run. Dan bisa ini hello world. Coba kita tanpa tanda kutip kita buktikan. Nanti kalau tanda kutip tidak bisa di run tanpa tanda kutip. Dan hasilnya tidak ada, tidak bisa di run, benar error. Jadi harus pakai tanda kutip. Oke. Sepertinya sudah benar, kita kirimkan yang jawaban Anda. Terus dengan jawaban benar sudah serupa, dikirimkan. Oke, dan congratulations, benar. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya, integer. Iya, oke, next. Integer, tadi kita belajar string, sekarang kita akan belajar integer. Oke, sangat menarik sih, semuanya dimulai dari dasar banget, terus satu-satu belajarnya, enggak langsung blok semuanya. Ini berasa main game saya juga. Ya, integer itu apa? Anda dapat menggunakan integer. Integer itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kita blok di sini integer bilangan bulat dalam pemrograman. Nah, jadi bilangan bulat dalam program disebutnya integer. Tidak seperti string, integer tidak memerlukan tanda kutip. Nah, Anda dapat menambah dan mengurangi integer seperti dalam matematika. Spasi sebelum dan sesudah operator tidak diperlukan, namun akan membuat kode lebih mudah dibaca. Nah, contohnya di sini integer, bedanya string sama integer. String tadi kata-kata, kalau integer bilangan bulat, jadi gak perlu ada tanda kutip di sininya, seperti yang dijelaskan di deskripsi tadi, gak perlu ada tanda kutip, jadi langsung aja kalau integer. Nah, kerennya integer itu bisa melakukan ya penambahan, pengurangan modul matematika kayak 3 tambah 7, 7 min
-3 gitu, kayak gitu. Nah, nanti ini hasil dari print 3 akan jadi 3. Nah, hasil print 3 tambah 7 akan jadi 10. Tapi di sini dijelaskan juga spasi sebelum dan sesudah operator tidak diperlukan. Jadi ini spasi nggak ngaruh sebenarnya. Cuman ya enak aja dibacanya. Oke. Hasilnya 3 tambah 7 jadi 10. Print 7 min 3 jadi 4. Oke, mungkin sampai sini kita sudah paham apa bedanya string dan integer. Kalau string diapit tanda kutip, kalau integer tidak perlu dan bisa melakukan modul matematika. Oke, next. String dan integer. Nah, sekarang perbedaan string dan integer dibahas nih. Perbedaan string dan integer diinterpretasikan berbeda dalam pemrograman seperti pada gambar di bawah ini. 3 tambah 5 akan menghasilkan 8. Hasilnya penambahannya. Akan tetapi jika Anda memakai tanda kutip akan membuatnya tipe data string, hasilnya akan menjadi 3 tambah 5. Kita lihat di sudut kiri bawah ini ada print dalam kurung 3 tambah 5 tutup, maka hasilnya ada 8. Nah, ini tanpa tanda kutip, berarti ini integer. Integer emang tidak perlu pakai tanda kutip biar menjadi integer. Tapi ketika kita print 3 tambah 5 terus di samping-sampingnya atau di dalam kutipan, dalam tanda kutip ini, maka hasilnya tidak akan menjadi 8 karena ini dianggap string. Nah, hasilnya tetap 3 tambah 5. Kita seolah menampilkan atau memunculkan, memprint 3 tambah 5 ini. Jadi ini tidak akan dianggap string, tidak akan dianggap integer, malah dianggap string dan tidak bisa melakukan modul matematika, hanya memprint bilangan yang ada dalam tanda kutip itu sendiri. Oke, benar-benar ini menarik sekali. Ini kita dijelaskan juga perbedaan string dan integernya di sini. Oke, next. Oke, kita mulai latihan. Oh, jadi ternyata mungkin nanti di setiap levelnya dari string, integer, perhitungan dan sampai seterusnya nanti akan ada latihan-latihan yang bertahap dan sedikit-sedikit. Oke, kita mulai latihan. Oh, sekarang mari mencetak integer ke dalam konsol. Cetak 7 sebagai integer. Oke, kita print dalam kurung integer 7. Oke, sudah. Selanjutnya menggunakan operator tambah, jumlahkan 9 dan 3, tentunya sebagai integer. Print, oke, belum diklik. Print 9 tambah 3. Oke, sudah. Dan sekarang print 9 tambah 3 sebagai string. Oh, seperti yang tadi, print 9 tambah 3 tapi sebagai string, maka kita pakai tanda kutip. 9 tambah bukan 0. 9 tambah 3. Oke, kita lihat jawaban benarnya. Maka hasilnya ini kita lihat jawaban benar 7, 12, 9 tambah 3. Hasil dari nanti compile kita, konsol kita harus 7, 12, dan 9 tambah 3. Coba kita compile, kita run codingan kita. Oke, benar 7, 12, 9 tambah 3. Tapi kita coba kirim dulu, benar tidak jawaban kita. Walaupun sudah sama, mungkin ada keteledoran dari kita di coding walaupun hasilnya sama. Oke, kirim. Wah, congratulations, Anda kita berhasil kembali. Anda berhasil naik level yang baru. Terima kasih Proget. Terima kasih sekali. Kita lanjutkan kembali ke pembelajaran selanjutnya. Tadi sudah string, lalu integer, lalu selanjutnya ada lebih banyak perhitungan. Jadi bab perhitungan nih. Dalam Python Anda dapat melakukan perhitungan lain seperti perkalian dan pembagian, namun dengan simbol yang berbeda dengan biasanya Anda pakai dalam matematika. Bintang adalah simbol perkalian dan slash adalah simbol pembagian. Anda juga dapat menghitung sisa pembagian dengan persen.
Oke, berarti di sini ketika kita ingin menghasilkan 3 kali 7, maka sama kayak tadi, kayak penjumlahan pengurangan tadi, cuman simbol kalinya tidak bisa simbol kali kayak X gitu, jadi harus diganti dengan bintang. Sama juga pembagian print dalam kurung itu 3 garis miring 2, jadi garis miring itu bagi, lalu print 7 sisa pembagian, dibagi sisa pembagian setelah dibagi 3 atau modulo itu pakai persen. Dan hasilnya di sebelah kiri ketika print 3 bintang 7 berarti artinya 3 kali 7 jadi 21. Print 3 dibagi 2 menjadi 1,5. Benar. Terus print 7 di modulo 3 berarti sisa 1. Sisa dari pembagiannya 1. Oke. Oke, paham kita sampai ini. Jadi tinggal rubah-rubah saja untuk kali jadi bintang, untuk bagi jadi garis miring, dan untuk persen jadi untuk persen maksudnya melambangkan sisa pembagian atau modulo. Oke, kita terapkan. Kita latihan kembali nih. Oke, sekarang cetak hasil 9 dibagi 2 menggunakan operator slash. Oke, berarti print, kita jangan sampai lupa ini basicnya, print dalam kurung. Nah, 9 dibagi 2. Oke, sudah. Selanjutnya cetak hasil 7 dikali 5. Print. Ini juga sama, jangan pakai tanda kutip karena ini string supaya menghasilkan hasil dari matematika tadi. Dikali 3, dikali berarti bintang 3, dikali 5, kalau dikali 7 antirin, kok bahasa nah. Oke, next. Cetak pembagian sisa dari 5 dibagi 2. Pembagian sisa dari 5 dibagi 2 berarti print dalam kurung 5 persen. Oke, persen 2. Oke, kita lihat jawaban benarnya gimana sebelum kita mengkompa atau meran codingan kita. 4,5, 35, dan 1. Jadi 9 bagi 2, 4,5 benar. 7 kali 5, 35. 5 modulo 2, 1. Kita lihat hasil dari codingan kita akan memunculkan apa. 4,5, 35, 1, dan ternyata benar. Kita kirim. Oke, congratulations, kita berhasil lagi di bab perhitungan ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah belajar banyak dari ProGate secara bertahap. Pertama ada string tadi yang memakai tanda kutip, itu terserah mau kutip 1, kutip 2 gimana kita, tidak ngaruh. Lalu yang kedua ada integer itu bilangan bulat. Syaratnya jangan pakai tanda kutip. Kalau pakai tanda kutip itu dianggap string. Seperti itu. Lalu yang ketiga yang tadi juga ada penjumlahan dan penambahan. Lalu selanjutnya ada perhitungan. Nah, tapi perhitungan selain penjumlahan dan penambahan kayak kali dilambangkan oleh simbol bintang. Lalu pembagian dilambangkan oleh garis miring, dan modulo atau sisa pembagian dilambangkan dengan persen. Dan untuk mencetak atau menampilkan basicnya print dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu apa yang ingin kita tampilkan di konsol atau running kita, hasilnya nanti ingin ada apa. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Tetap semangat. Keep learning and keep sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.